Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kebenaran kita hari ini 5 Agustus 2023 berjudul Sudah Dewasa. Sulit dibantah kenyataan bahwa ketika Tuhan membawa kita kepada persoalan-persoalan berat, karena Tuhan mau kita mengalami Dia. Kalau tidak ada masalah-masalah berat, sering kita kurang melibatkan Tuhan karena kita merasa sudah tidak membutuhkan Dia. Tentu ini untuk mereka yang belum benar-benar matang atau belum benar-benar dewasa. Tuhan mengizinkan seseorang mengalami persoalan-persoalan besar yang berat supaya melibatkan Tuhan, dan di situ mereka mengalami Tuhan. Tapi kalau kita sudah dewasa, kita dipandang Tuhan sudah matang, maka sejatinya kita tidak harus mengalami persoalan berat untuk selalu melibatkan Tuhan. Tetapi kita membawa diri kepada suatu situasi di mana Tuhan pasti terlibat di dalamnya. Jadi, ketika kita belum matang, belum dewasa, Tuhan mengajar kita untuk melibatkan Tuhan di dalam kehidupan agar kita mengalami Tuhan, yaitu lewat persoalan-persoalan berat, persoalan besar, rumit, dan sukar. Sejatinya, mereka adalah orang-orang yang menerima anugerah. Namun, kalau kita sudah mulai dewasa, tidak perlu lagi kita dibawa ke dalam persoalan berat untuk kita melibatkan Tuhan dan mengalami Tuhan. Kita yang membawa diri kita masuk dalam pergumulan di mana Tuhan pasti terlibat di dalamnya, yaitu pelayanan pekerjaan Tuhan. Kalau tadi kita tidak mencari masalah, Tuhan izinkan kita mengalami masalah. Sekarang kita yang cari masalah, yaitu pelayanan. Kita memikirkan bagaimana jiwa-jiwa diselamatkan, bagaimana anak-anak mengenal Tuhan, bagaimana remaja-remaja bisa mengenal Tuhan, bagaimana pemuda-pemuda dipersiapkan menjadi manusia-manusia yang unggul, yang baik di masa depan. Di sini kita terlibat dalam persoalan dan pasti Tuhan terlibat di dalamnya, karena ini pekerjaan Tuhan. Tentu saja kita harus bertanya kepada Tuhan dengan benar dan serius. Apa yang kita harus lakukan? Jangan sembarangan kita membuat proyek-proyek pelayanan tanpa rekomendasi dari Tuhan, tanpa konfirmasi dari Tuhan, tanpa persetujuan dari Tuhan. Orang-orang yang melibatkan diri dalam masalah-masalah rohani, masalah pelayanan atau masalah Tuhan, haruslah orang-orang yang sudah dewasa, yang sudah tidak lagi memikirkan dirinya sendiri, tetapi memikirkan orang lain. Namun jangan heran jika orang-orang seperti ini akan mendapatkan serangan yang hebat dari kuasa kegelapan. Kuasa kegelapan akan membangkitkan orang-orang yang akan menyerang, menghancurkan hidupnya. Dan orang-orang itu dipakai oleh kuasa kegelapan, benar-benar dipakai oleh kuasa kegelapan untuk menghancurkan orang-orang yang sedang melibatkan diri dalam persoalan Tuhan atau pelayanan. Namun jangan takut, tetaplah fokus pada pelayanan agar jangan sampai terganggu seperti Nehemia yang membangun tembok Yerusalem yang rusak. Dia menghadapi musuh Tobias, Sanbalat, dan teman-temannya. Ia tetap bekerja sementara ia menghadapi orang-orang Yahudi, pemuka-pemuka Yahudi yang tidak loyal, tidak setia, sibuk mengurusi dirinya sendiri, bahkan melakukan pelanggaran-pelanggaran terhadap hukum. Nehemia tetap kokoh memandang Tuhan, dan Tuhan menyertai dia. Level hidup kerohanian kita tentu berbeda, tetapi sudah saatnya kita masuk dalam persoalan atau masalah di mana Tuhan pasti terlibat di dalamnya, yaitu pelayanan pekerjaan Tuhan.
Masing-masing kita harus bertanya kepada Tuhan, apa yang Tuhan mau kita harus lakukan. Kita harus sungguh-sungguh menggumuli hal ini agar kita menemukan proyek yang dari Tuhan sendiri. Jangan mengarang-arang pekerjaan Tuhan dalam pikiran kita. Biar Tuhan yang menyatakan apa yang Tuhan kehendaki untuk kita lakukan. Proyek apa yang masing-masing kita bisa dipercayai oleh Tuhan guna kita tunaikan. Jangan sampai kita meninggal dunia dalam keadaan yang tidak tahu apa yang mestinya kita lakukan selama kita hidup di dunia. Setiap orang pasti memiliki rencana Allah. Rencana yang pertama adalah setiap kita harus bertumbuh sempurna seperti Bapa, serupa dengan Yesus, hidup sesuai dengan kehendak Allah. Itu pasti mutlak demikian. Setelah itu masing-masing kita harus menemukan rencana Allah di dalam hidupnya. Jangan sampai kita meninggal dunia dalam keadaan tidak mengerjakan pekerjaan Allah. Pasti ada pekerjaan yang Allah Bapa kehendaki untuk masing-masing kita tunaikan. Masing-masing kita punya tempat khusus untuk mengerjakan pekerjaan khusus yang Allah percayakan kepada kita masing-masing. Dan masing-masing kita memiliki spesifikasi, memiliki kekhususan, keistimewaan, dan Tuhan tahu apa yang menjadi keistimewaan kita masing-masing bagi kemuliaan Allah. Adalah kehormatan kalau kita diperkenankan mengambil bagian dalam pekerjaan Tuhan. Tanyakan kepada Tuhan, perkarakan, persoalkan dengan serius, supaya kita berkarya bagi Tuhan. Dan suatu kali ketika kita menghadap Tuhan, kita bisa berkata, telah usai tugasku, ya Tuhan. Bagi yang sedang dalam proses mengalami Tuhan supaya dewasa, jalani terus. Bagi yang sudah mulai masuk pelayanan, temukan pelayanan pekerjaan Tuhan. Demikian kebenaran kita hari ini. Selamat berjuang menemukan maksud Tuhan yang khusus dalam hidup kita. Tuhan Yesus memberkati. Sola Gracia.